Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 30 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar berbeda dengan dunia, tetapi tetap menjangkau dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwu. Kepada Saudari Carla, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul bacaan renungan kita hari ini, berhati-hatilah dalam membentuk persahabatan. Ayat inti diambil dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Semua hikmat yang dimiliki manusia adalah pemberian Allah, dan Dia dapat dan akan memberikan hikmat kepada setiap orang yang memintanya darinya dengan iman. Salomo mencari hikmat dari Allah, dan hikmat itu diberikan kepadanya dalam jumlah yang besar. Namun, bagaimana alam semesta surga memandangnya ketika ia memutarbalikkan hikmat itu dan menggunakan karunia Allah yang agung dan kudus untuk meninggikan dirinya sendiri? Allah memilihnya untuk membangun bait suci, tetapi betapa ia memutarbalikkan amanat suci itu. Ia bersekutu dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Jadi, ia yang pada waktu pentabisan bait suci telah berdoa agar hati mereka dapat diberikan kepada Tuhan tanpa terbagi, mulai memisahkan hatinya dari Allah. Ia membahayakan kepentingan jiwanya dengan menjalin persahabatan dengan musuh-musuh Tuhan. Betapa hati-hatinya kita dalam menjalin persahabatan. Persahabatan dengan dunia pasti akan menurunkan standar prinsip agama. Istri-istri kafir Salomo menjauhkan hatinya dari Allah. Kepekaannya yang halus menjadi tumpul, dan ia menjadi keras hati karena ia kehilangan simpatinya terhadap umat manusia dan cintanya kepada Allah. Hati nuraninya menjadi tumpul, dan pemerintahannya menjadi kezaliman. Salomo mempersiapkan jalan menuju kehancurannya sendiri ketika ia mencari tukang-tukang yang bijak dari bangsa-bangsa lain untuk membangun bait suci. Allah telah menjadi pendidik umatnya, dan ia merancang agar mereka berdiri dalam hikmatnya, dan dengan bakat-bakat yang dilimpahkannya, mereka tidak akan ada duanya. Jika mereka memiliki tangan yang bersih, hati yang murni, dan tujuan yang mulia dan disucikan, Tuhan akan mengkomunikasikan kasih karunia-Nya kepada mereka. Namun, Salomo memandang orang-orang duniawi dan bukan Allah, dan ia mendapati bahwa kekuatannya yang seharusnya menjadi kelemahan. Ia membawa ke Yerusalem ragi pengaruh jahat yang diabadikan dalam poligami dan penyembahan berhala. Tidak ada pertanyaan tentang siapa yang membuat Israel berdosa. Meskipun Salomo kemudian bertobat, pertobatannya tidak dapat menghapuskan praktek penyembahan berhala yang telah dibawanya ke dalam bangsa itu. Kita masing-masing akan mewariskan warisan yang baik atau yang jahat. Perak Tarsis dan emas Ofir
diperoleh Salomo dengan biaya yang sangat mahal, bahkan pengkhianatan terhadap amanat suci. Komunikasi yang jahat dengan bangsa-bangsa kafir merusak tata krama yang baik. Ketika umat Tuhan berpaling dari Allah segala hikmat dan berpaling kepada orang-orang yang tidak mengasihi Allah untuk memperoleh hikmat dan mengambil keputusan, Tuhan akan mengizinkan mereka untuk mengikuti hikmat yang bukan dari atas, tetapi dari bawah. Dikutip dari manuskrip 44 tahun 1894. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 157 paragraf 2. Semua hikmat yang dimiliki manusia adalah pemberian Allah, dan Dia dapat dan akan memberikan hikmat kepada setiap orang yang memintanya darinya dengan iman. Salomo mencari hikmat dari Allah, dan hikmat itu diberikan kepadanya dalam jumlah yang besar. Namun, bagaimana alam semesta sorga memandangnya ketika ia, yaitu Salomo, memutarbalikkan hikmat itu dan menggunakan karunia Allah yang agung dan kudus untuk meninggikan dirinya sendiri? Allah memilihnya untuk membangun bait suci, tetapi betapa ia memutarbalikkan amanat suci itu. Ia bersekutu dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Jadi, ia yang pada waktu pentahbisan bait suci telah berdoa agar hati mereka dapat diberikan kepada Tuhan tanpa terbagi, mulai memisahkan hatinya dari Allah. Ia membahayakan kepentingan jiwanya dengan menjalin persahabatan dengan musuh-musuh Tuhan. Inilah bahayanya membentuk persahabatan dengan dunia atau dengan kekafiran. Salomo mulai memisahkan hatinya dari Allah. Pemisahan diri dari Allah bukan sekedar perbuatan, tetapi bermula dari hati. Itulah yang Hawa alami dan itulah yang Salomo alami. Apakah akibatnya? Membina Pendidikan Sejati halaman 44 paragraf 3 berkata, tembok penghalang yang didirikan Allah demi keselamatan umatnya dengan demikian dirubuhkan, dan Salomo menyerahkan dirinya sendiri untuk penyembahan Allah palsu. Di puncak Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait suci Yehova, telah didirikan patung-patung raksasa dan mesbah-mesbah untuk mengadakan upacara kepada dewa-dewa kafir. Ketika ia memutuskan persekutuannya dengan Allah, Salomo tidak dapat menguasai dirinya. Inilah akibat dari memisahkan hati dari Allah. Salomo tidak hanya jatuh ke dalam penyembahan berhala, namun menjadi tidak dapat menguasai dirinya. Pernikahannya dengan wanita-wanita kafir bukanlah kehendak Allah, tetapi kehendak dirinya sendiri. Roh Nubuat berkata dalam The Health Reformer tanggal 1 Mei tahun 1878 paragraf 3 yang berbunyi, Salomo dalam melangsungkan pernikahan untuk menyenangkan keinginannya daripada mencari dengan pernikahannya untuk memuliakan Allah, memisahkan dirinya dari Allah, menghancurkan dirinya sendiri, dan hampir menghancurkan bangsanya. Inilah akibatnya di mabuk cinta, kepentingan diri yang utama. Ajaran setan merasuk hati, yaitu bikin yang kamu mau, atau do what thou wilt. Itulah yang Salomo alami, dan hikmat Allah tidak berkuasa lagi dalam hidupnya, tetapi kebodohannya yang menguasai. Kebodohan apa yang Salomo lakukan? The Health Reformer tanggal 1 Mei tahun 1878 paragraf 6 berkata, namun usahanya untuk menyatukan kegelapan dan terang dalam melayani Allah dan Baal seperti mencampur tinta dan air murni. Air tidak memberikan kejernihan kristal pada tinta, tetapi sebaliknya, tinta memberikan warna gelap pada air, membuat senyawa keruh. Kemurnian tidak dapat bersatu dengan ketidakmurnian tanpa ternoda oleh hubungan tersebut. Ini adalah hasil yang dikembangkan oleh Salomo dalam upaya penyatuan Allah dan Belial.
dia pada akhirnya mengabaikan semua agama. Salomo, selaku pemimpin bangsa Israel, melakukan kompromi dengan dunia, kompromi dengan kekafiran. Tidak terlihat lagi ciri khas umat Allah. Air murni sudah dinodai dengan tinta. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 157 paragraf 3. Betapa hati-hatinya kita dalam menjalin persahabatan. Persahabatan dengan dunia pasti akan menurunkan standar prinsip agama. Istri-istri kafir Salomo menjauhkan hatinya dari Allah. Kepekaannya yang halus menjadi tumpul, dan ia menjadi keras hati karena ia kehilangan simpatinya terhadap umat manusia dan cintanya kepada Allah. Hati nuraninya menjadi tumpul dan pemerintahannya menjadi kezaliman. Dan inilah yang terjadi sekarang ini dalam Israel rohani. Persahabatan dengan dunia menurunkan standar prinsip agama Israel rohani. Gereja Advent sudah menjadi bagian FUKRI, yaitu Forum Umat Kristiani Indonesia, dan logo Gereja Advent sudah menjadi bagian dari forum tersebut. Lihat deretan logo gereja di bagian kiri atas. Dan pimpinan Gereja Advent yang sekarang ini berkata, Shalom, saya Pendeta Sugistorus mengajak kita semua umat Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia untuk mendukung dengan berdoa dan menghadiri perayaan Paskah Nasional 2025. Padahal Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 539 paragraf 5 yang berbunyi, ketika Juru Selamat menyerahkan nyawanya di Golgota, makna Paskah berakhir dan tata cara perjamuan kudus ditetapkan sebagai peringatan akan peristiwa yang sama yang dilambangkan oleh Paskah. Itu sebabnya Gereja Masih Advent hari ke-7 tidak merayakan Paskah. Namun, melalui para pemimpinnya, umat-umat Advent dituntun kepada kompromi dengan dunia, dan pada akhirnya prinsip agama Gereja Advent sudah banyak yang luntur, dan salah satunya tentang Paskah. Gereja Advent tidak merayakan Paskah, tetapi sekarang Gereja Advent sudah turut merayakan Paskah. Dan hal yang sama terjadi di luar negeri. Dan kalaupun para pemimpin nantinya bertobat seperti Salomo, namun kerusakan sudah terjadi dan sangat besar. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 157 paragraf 5. Meskipun Salomo kemudian bertobat, pertobatannya tidak dapat menghapuskan praktek penyembahan berhala yang telah dibawanya ke dalam bangsa itu. Kita masing-masing akan mewariskan warisan yang baik atau yang jahat. Komunikasi yang jahat dengan bangsa-bangsa kafir merusak tata krama yang baik. Ketika umat Tuhan berpaling dari Allah segala hikmat dan berpaling kepada orang-orang yang tidak mengasihi Allah untuk memperoleh hikmat dan mengambil keputusan, Tuhan akan mengizinkan mereka untuk mengikuti hikmat yang bukan dari atas, tetapi dari bawah. Pada waktu Salomo menikahi wanita-wanita kafir, dia berharap mereka akan bertobat. Demikian juga dengan Gereja Advent yang sekarang ini. Mereka bergabung dengan FUKRI dengan harapan gereja-gereja yang lain pada akhirnya akan bertobat dan mengikuti Gereja Advent. Tetapi kenyataannya, Salomo yang menjadi murtad. Demikian juga pada akhirnya Gereja Advent bila mana mereka tidak bertobat. Demikianlah hikmat manusia yang lemah dan terbatas. Kiranya pengalaman Salomo dan pengalaman Gereja Advent sejak tahun 1930-an sampai sekarang yang banyak berkompromi dengan dunia sebab khawatir disebut kultus, khawatir disebut berbeda, menjadi amaran bagi kita agar jangan memisahkan hati kita dari Allah dan selalu meminta kehadiran hikmat Allah, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dalam hati kita, supaya kita tetap menjadi umat pilihan Allah yang sisa, yang punya warna berbeda dengan dunia dan punya seruan nyaring kepada dunia, agar dunia kembali menyembah satu-satunya Allah yang benar di dalam anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Persahabatan kami akan mempengaruhi hubungan kami dengan Engkau, ya Bapa. Dan salah satu contoh terbesar dalam Alkitab adalah Salomo. Dia memisahkan hatinya daripada Engkau dan pada akhirnya dia tidak bisa kuasai dirinya dan menikahi begitu banyak perempuan dengan harapan dapat dia tobatkan. Tetapi pada akhirnya dialah yang murtad. Hal yang sama terjadi dalam gereja Advent yang sekarang ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, khususnya bagi para pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin gereja, dalam gereja Advent teristimewa, agar mereka bertobat dan memimpin umat-umat ke dalam jalan yang benar, dan menjadi juru kabar yang penuh kuasa, menyerukan kepada dunia agar kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan menerima akan karunia roh-Mu, roh anak Allah dalam hati kami, sehingga kami semua dapat menjadi bagian daripada keluarga-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.